nanya tentang perdeniman atau celana jeans denim, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada teman saya yang dia cukup hobi dengan soal perdeniman dan cukup tahu dengan perdeniman di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung. Oke friend, saksikan selanjutnya kami ya, dan pertanyaan-pertanyaan kami kepada kawan saya. Oke friends semuanya, di sini saya sudah bersama kawan lama saya ya, dia Raisa Muhammad Fadilah, sering disebut Adi oleh saya. Dia adalah seseorang yang cukup hobi mengoleksi denim-denim, dan dia pun sangat mengetahui lah perkembangan denim khususnya di Kota Bandung ataupun di Indonesia mungkin ya. Yang pertama saya akan menanyakan ke kawan lama saya ini, ada berapa jenis-jenis denim itu, bro? Jadi kalau misalnya dibagi dalam jenis ya, denim tuh sebenarnya cuma ada 2 sebenarnya gitu. Itu dalam dunia umum, secara umum doang ya. Secara umumnya cuma ada 2. Yang pertama tuh wash denim, yang kedua raw denim. Raw denim. Tidak ada lagi selain itu, bro? Nggak ada, soalnya kebanyakan di Indonesia mayoritas orang-orang pakai wash denim. Kebanyakan. Oh ya bro, kan sekarang saya akan menanyakannya untuk mengasih tahu kepada orang-orang sekalian mereview denim. Kita akan menanyakan ke kawan saya ini, friend, ada berapa sih yang cukup ramai atau berapa brand atau toko-toko di Indonesia yang cukup digemari oleh orang-orang anak-anak muda atau seperti usia-usia kita lah. Jadi yang recommended lah. Yang recommended ya. Kalau misalnya pasar buat kita ambil secara garis kecilnya dulu ya. Ini karena ini di Bandung gitu kan. Kebanyakan anak-anak muda sih pakainya Misip biasanya. Mayoritas tuh Misip, PMP, Wingman. 3 itu ya. 3 brand itu kebanyakan yang dipakai oleh anak-anak Bandung. Anak-anak muda gitu ya. Oh ya, friend, saya juga kan memakai denim ini ya. Saya akan menanyakan apa sih yang dirasakan, kekurangan dan kelebihan memakai denim. Kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau menurut saya pribadi tuh lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Oh iya. Iya, soalnya gini bro, kalau misalnya kita pakai wash denim, kita pakai jangka waktu 2 tahun, 3 tahun, itu rusak, bro. Rusak. Iya, beda sama yang namanya raw denim. Raw denim soalnya kan si bahannya sendiri itu benar-benar dari serat yang bagus ya, bro. Iya. Beda, soalnya kan kita kenal kan ada yang namanya selvedge sama non selvedge. Nah, wash denim kebanyakan itu non selvedge. Iya, kelebihannya di situ. Raw denim tuh dia kebanyakan kan karena dia selvedge, akhirnya si jahitan tenunannya itu ada ujungnya, bro. Yang di belakang celana, yang di pinggir celana, dalam celana itu. Oke. Oh iya, friend ya. Menurut saya pun saya akan memberitahu kepada kalian, friend. Kelebihannya menurut saya ya keren ya denim itu tuh, seperti saya dalam memakai denim keren sepertinya. Tapi kalau kekurangan, saya merasakan denim tuh kurang untuk dicuci ya. Ya, benar sekali. Kurang. Terus yang kedua, kalau pakai denim tuh serasa gimana ya? Kalau bukan sesek sih. Apa ya namanya? Kurang nyaman lah ya. Kurang nyaman ya. Keras soalnya denim tuh. Tapi gimana itunya ya? Ada ojek gitu ya. Ya ini karena bicara tentang Oz ya tadi kan kata Ripaldi sendiri dia ngomong tentang Oz. Oz itu sebenarnya itu satuan, nama satuan dari ounce.
Ounce. Iya, itu Ounce itu ngukur namanya. berapa berat denim kalian gitu. Hmm. Denim tuh dibagi ada 3 bagian nih dalam dunia self-weight itu ada Iya. 3 bagian. Yang pertama tuh lightweight, Lightweight. yang kedua middleweight, yang Middleweight. ketiga tuh heavyweight. Oh, itu tuh friend, itu Ya. arti OZ ya udah dijelaskan oleh kawan saya. Apa sih perbedaan kan sekarang saya lihat-lihat di media-media yang jual denim itu ada 15 OZ, 22 OZ. Itu tuh apa sih perbedaannya, friend? Nah, itu tuh masuk ke dalam 3 bagian itu. 3 bagian. 15 ounce atau 19 ounce itu tuh termasuk kepada middleweight. Middleweight sendiri itu dipakainya dia nggak terlalu berat, cuman dia tidak terlalu tipis, nggak terlalu ringan, jadi tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Mediumnya lah. Mediumnya. Oh. Nah, kalau misalnya kita lebih tinggi lagi osnya, misalnya taruhlah 21 ke atas gitu. Iya. Patokannya sih sebenarnya dari 19 ounce ke atas tuh udah kemasuk heavyweight. Heavyweight itu denim tebal, soalnya pertamanya digunakan tuh kalau heavyweight tuh buat para pertambang di orang luar negeri gitu. Oh, pertambangan Iya, ya. pertambangan di luar negeri. Kenapa digunain sama orang pertambangan? Soalnya kan lebih kuat gitu, daya tahannya lebih kuat. Iya. Kalau yang kerja kan pengennya pakai celana yang punya fungsionalnya bagus, bahannya bagus, kuat, dipakai tiap hari gak rusak. Oh iya ya. Itulah pertama kegunaan heavyweight sendiri ya. Oh iya, friend. Saya mendengar-dengar ya, friend, di sosial media, di media-media ya. Anak-anak muda mengatakan fading. Fading. Apa sih itu fading, friend? Nah, kita bahas fading nih. Fading. Jadi istilah fading itu sebenarnya tuh perubahan dari warna celana itu sendiri. Karena sering rutinitas pemakaian, Ya. terjadilah lipatan-lipatan dan gesekan-gesekan. Hmm. Itulah yang menjadi faktor utamanya fading. Ya. Jadi percuma kalau misalnya kalian nih dapat stigma, oh pengen fading harus disiwes. Percuma kalian misalnya siwes nih. Ya. Siwes kan nyuci di pantai kan, Iya. pakai air laut. Nah, percuma kalian cuci di air pantai, kalian ke laut. Cuman celananya nggak pernah dipakai, yang ya percuma juga, Cuma ya, Pak. nggak akan jadi gitu. Ya, friend, kalau misalkan cara cepet padding tuh bagaimana, friend? Biar para kawan-kawan kami tahu lah cara cepet padding nih celana. Bagaimana caranya, friend? Banyak sih, itu banyak rumor-rumor juga. Banyak. Cuman kalau buat saya pribadi, ya intinya ya dipakai aja. Dipakai Jadi terus denim nggak usah nggak usah terlalu dimanjakan lah. Gimana ya? Ya penting pakai aja gitu. Pakai terus mau ya. pakai tidur kayak mau misalnya dipakai main, pakai olahraga. Ya. Ntar itu mau ngeluarin hasil fade yang unik-unik juga setiap kaki. Pasti setiap orang juga beda-beda hasil fade. Gak mungkin sama. Begitu, friend. Kata kawan saya, friend ya. Saya pun akan mengasih tahu kepada Anda, friend, dan mereview apalah disebutnya itu, friend. Menurut saya dan kawan saya ada yang nanya nih, bagaimana caranya merawat denim dengan baik dan benar, friend. Yang pertama menurut Anda dulu, friend. Kalau menurut saya pribadi tuh sesuai pemahaman saya ya, Ya. kebanyakan denim tuh setiap brand lah, hampir setiap brand tuh merekomendasikan bahwa percucian pertama tuh setelah 6 bulan pemakaian. Iya. Kebanyakan. Cuman ya itu tergantung ya. Tergantung. Misalnya beli pakai seminggu langsung cuci juga nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, nyucinya tuh kebanyakan ada yang pakai cuka apel. Cok apel. Ah. Biar apa tuh, friend? Jadi kegunaan cuka apel di sini tuh buat mempertahankan warna denim tersebut. Karena kita kan mayoritas ya pengen tuh Mayoritas. pakai denim hasilnya kontras fade gitu. Jadi benar-benar kelihatan kontras antara biru dan putihnya tuh benar-benar kelihatan. Cuka apel tuh berfungsi di situ. Iya. Oh iya, friend, selain yang dikatakan oleh teman saya juga, saya akan mengasih tahu cara merawat denim tuh. Yang pertama, kalau Anda nih udah mau disimpan denim, disisakan, jangan disimpan di tempat yang lembab, friend. Kalau Anda menyimpan di tempat yang lembab, friend, akan terjadi jamur, friend. Aduh, sangat sebel kalau denim udah terkena jamur. Ya, Sepertinya kayak apa putih-putih gitu ya, aneh. Aduh. Oh iya, sekarang saya akan mengasih tahu juga kepada kalian, friend. Untuk anak-anak muda yang ingin membeli denim di Kota Bandung, saya sangat merekomended dengan kantong kalian para mahasiswa. Saya selalu menggunakan brand dari Bespoke Project, friend ya. Saya selalu menggunakan itu merupakan bahan-bahan yang keren, bahan yang cukup bagus ya. Baiklah. Selain Bespoke pun Baik, saya baik. selalu menggunakan Pride Enjoy pun cukup keren ya, friend.
menurut saya dan teman saya ini kalau memakai denim tuh keren sih menurut saya, friend. Terlihatnya tuh berwibawa, gak berwibawa sih, ini kelebihan banget beda itu mah. Ini beda apa ya? Lebih walaupun kesannya simpel sih, Iya, cuma lebih simpel, elegan kelihatannya. lebih elegan terlihatnya. Terlihatnya lebih elegan. Ya, friend, begitulah perdeniman ya di Kota Bandung ataupun di Indonesia. Mungkin cuman segitu yang saya akan sampaikan kepada kalian, friend, atas pengetahuan dan previewan sedikit-sedikit dari saya dan kawan saya ini, friend. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya. Yuk, dadah, friend. Saturn girl.